Oke, kita lihat. Ini efek yang lain dari kecepatan dan percepatan. Segala sesuatu begitu cepat berubah. Ada istilah piknolepsi. Piknolepsi ini teman-teman mungkin ingat epilepsi ya, gejalanya sama. Jadi piknolepsi ini kondisi seperti epilepsi. Epilepsi itu kan sejenis seperti pusing, seperti mabuk, seperti orang ekstase, kejang-kejang. Yang terjadi ketika manusia larut dalam kecepatan dan percepatan perubahan. Jadi sehingga karena menumpuk tingginya frekuensi perubahan-perubahan citra, kombinasi-kombinasi wawasan yang tidak terduga, kejutan-kejutan informasi yang terus-menerus, muncullah piknolepsi. Jadi kita ini, tadi kan kita diserbu oleh macam-macam informasi, yang bahkan setiap detiknya berubah, ada informasi yang baru. Ini bisa sampai level tertentu membuat kita pusing, bingung, kayak orang ekstase, orang mabuk. Jadi kaget terus-terusan, tegang terus-terusan. Itu kan membuat kita terus kayak orang epilepsi, kejang-kejang. Jadi ini namanya piknolepsi. Jadi ini kan, bayangkan ya, kita misalnya setengah jam lalu dapat informasi ini, terus kita kaget. Sekarang dapat informasi tentang hal yang sama tapi sudah berubah lagi, terus kita kaget lagi. 1 jam ke depan ada informasi baru lagi, beda lagi, kita kaget lagi. Kita hidup ini ternyata dari kaget ke kaget, sampai akhirnya kita pusing, bingung, sembuhlah, ruwet ini di kepala kayak orang ekstase. Nah, jadi hari ini banyak orang yang situasinya begitu. Tapi kita tidak bisa lepas dari situ. Makanya istilahnya membebaskan sekaligus memenjarakan. Membebaskan itu kan kita memang bebas memperoleh informasi apapun, tidak ada yang menghalangi sekarang. Tidak ada sortir-sortiran. Kita bisa menyebar informasi apa saja, orang lain juga bisa menyebarkan ke kita. Ini namanya kan membebaskan. Tidak ada hambatan-hambatan seperti dulu. Tapi sekaligus memenjarakan. Memenjarakan itu kita tidak bisa lepas sekarang dari itu. Wong hasilnya itu pusing, bingung. Tapi kan kita ikuti terus. Mengapa? Kita tidak bisa lepas lagi sudah. Ada sejenis ketergantungan atau semacam candu di situ. Jadi kita ini seperti orang epilepsi yang kaget, kejang-kejang terus-terusan karena kita dapat bom informasi terus-menerus. Kita kayak orang epilepsi, tapi kita tidak bisa keluar. Bahkan kita sendiri mungkin tidak ingin keluar. Khawatir ketinggalan zaman tadi. Khawatir dianggap tidak update tadi. Jadi kita korbankan diri kita yang seperti orang epilepsi. Ini namanya piknolepsi. Dalam bentuk yang ekstrim nanti terjadi namanya kondisi panik. Jadi kayak orang panic attack, orang yang serba cemas. Jadi kondisi mental yang dia takut tanpa alasan, yang membuat dia ingin segera lari secepat mungkin tentang apa saja biar dia tidak dianggap tidak update, nggak dianggap kurang tahu, nggak dianggap ketinggalan zaman. Sehingga tidak ada waktu dia untuk memikirkan, merefleksikan hidupnya. Jadi kita karena ketakutan tertentu, waduh ini tidak boleh ketinggalan informasi ini. Ini apa sih? Ini kan sering itu kalau teman-teman lihat di medsos-medsos ada orang posting apa, terus kita tanya, ini tentang apa? Dari mana? Sumbernya mana? Dan seterusnya. Karena kita ingin mengejar lagi secara lebih dalam, karena khawatir kita ketinggalan zaman. Khawatir kita tidak update informasi terbaru. Kadang-kadang ada orang posting video potongan, ini lengkapnya apa ya? Infonya di mana ya? Karena kita khawatir ketinggalan ini. Kalau nunggu sampai selesai, wah, telat aku.
Aku harus cepat mengejar. Kita panik kalau kita ketinggalan informasi. Kita panik kalau kita tidak yang lebih cepat, tidak yang pertama. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk merefleksikan hidup kita. Kita sibuk mencermati apa yang berkembang di luar diri kita. Nah, kondisi ini nanti namanya piknolepsi. Jadi dari ketegangan-ketegangan yang secara kontinu muncul karena kita kaget terus, ada perubahan-perubahan terus-menerus, akhirnya memunculkan kondisi jiwa yang serba panik. Akhirnya kita lari secepat-cepatnya, kita melakukan apapun demi tidak ketinggalan, sampai kita lupa. Apa benar hidup kita itu arahnya ke sana. Kadang-kadang kan di antara kita ada yang dibela-belain, nanti mencari informasi terbaru tentang artis ini, artis itu. Padahal dia lupa, apa ya hidupnya itu nanti arahnya ke situ. Manfaatnya apa dengan dia menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk mengejar informasi tentang itu. Bukankah itu informasi yang kalau tahu ya syukur, tidak tahu juga tidak apa-apa. Tapi jiwa kita terkondisi untuk ketergantungan di situ. Nah, ini namanya piknolepsi. Ya silahkan teman-teman merenungi, semoga tidak ada yang sampai titik ini. Tapi yo kalau ada ya saatnya kita merenung kembali, berefleksi. Ini kalau bahasa saya, orang-orang yang terkena sindrom ini saatnya untuk pinter-pinter masang rem dan menggunakan rem. Ini kan orang yang ingin lari cepat terus. Saatnya untuk sedikit-sedikit menjauh dan ngerem. Ini orang yang remnya kurang, karena memang situasi hari ini tuh banyak menuntut kita untuk ingin cepat terus, ingin segera, sehingga mental kita terus agak berubah. Saya ingat ada beberapa teman ngaji filsafat itu yang tidak telaten mendengarkan saya ngomong seperti ini, dianggapnya kurang cepat. Dia ingin, wah saya selalu membuat lebih cepat Pak, saya cepatkan 2 kali atau 3 kali lipat, saya tidak tahu nyamannya dia berapa, tapi biasanya dipercepat. Karena dia ingin segera selesai, segera ngerti maunya apa yang saya omongkan ini. Ya saya tidak menyalahkan sih, ya memang kebutuhan setiap orang beda-beda, tapi semoga itu tidak jadi isyarat bahwa kita mulai tenggelam dalam arus percepatan yang tidak perlu. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya kemarin saya cepetin salah. Tidak ada yang salah. Semoga itu bukan indikasi saja dalam banyak hal dalam hidup kita yang lain. Jadi kadang-kadang kita ini tidak sadar yang percepatan-percepatan ini nanti mengimbas ke banyak hal. Misalnya dalam budaya, misalnya ya efek jeleknya kadang-kadang ada orang kemudian jadi tidak sabar ngantri, tidak sabar untuk jalan beriringan di lampu merah, inginnya saling nyalip, ingin duluan. Tidak sabar untuk menggembalakan proses. Menggembalakan proses itu ya apa-apa ada prosesnya. Jangan kesusu. Ada orang baru belajar sekali 2 kali mendengarkan gagasannya 1-2 sufi, terus ingin segera mengalami puncak pengalaman tasawuf, terus merasa dirinya kaya wali, ingin segera, selalu ingin segera. Gimana sih Pak caranya saya bisa ngerti filsafat? Itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang nadanya seperti ini. Ingin cepat, ingin segera. Padahal apa-apa itu kan menurut saya justru kuncinya ada di proses. Menikmati proses, menikmati perjalanan yang kita lakukan, itu menurut saya banyak keindahannya daripada kesusu jujuk ke hasilnya. Jadi ini untuk bahan introspeksi masing-masing ya, jangan nuding-nuding yang lain. Kita saja mulai masang rem yang pakem, biar nanti ngerti kapan berhenti untuk muhasabah sebentar, introspeksi sebentar tentang hidup kita. Selanjutnya ya jalan lagi. Kalau bisa cepat, efektif, enggak apa-apa. Tapi kalau memang masih ada proses-proses yang harus dilewati, ya jangan kehilangan kesabaran untuk
mengikuti prosesnya. Jangan sampai nanti teman-teman jatuhnya pada piknolepsi. Piknolepsi itu ya kondisi seperti orang epilepsi, apalagi kemudian sampai kondisi panik. Ini juga banyak hari ini saya membaca, lupa kemarin di mana manusia hari ini itu banyak yang diam-diam mengalami gejala kecemasan. Jadi khawatir, ada banyak kekhawatiran baru yang tertanam dalam diri kita, yang kita tidak sadar. Sehingga sering saya ceritakan ya gejala kecemasan ini, ada orang karena mungkin sering membaca-baca tentang kesehatan, akhirnya banyak sekali kecemasan-kecemasan dalam dirinya berhubungan dengan kesehatan. Nanti pusing sedikit saja terus, waduh ini jangan-jangan stroke ya, ini jangan-jangan. Nah, itu semacam gejala kecemasan. Jadi jangan salah, gejala kecemasan ini ya penyakitnya mental, tapi dia juga bisa berpengaruh ke fisik. Mungkin perutnya jadi mules, dadanya jadi berdebar-debar. Nanti dadanya berdebar-debar, waduh ini jangan-jangan penyakit jantung. Nah, itulah efeknya dari kondisi panik ini. Makanya teman-teman ya hati-hati, berpikir yang normal saja. Cuma ini ya memang budaya yang ada di sekeliling kita. Jadi ini semacam, kalau saya Pak ingin jalan pelan-pelan, ternyata tidak bisa Pak, didorong terus oleh lingkungan sekeliling itu biar cepat. Jadi ini ya semoga teman-teman bisa mengatur ritmenya, karena hidup ini ya cepet terus ya masalah, terlalu lambat juga masalah. Segalanya harus pas, sesuai porsi dan proporsinya.